Ya kembali lagi di persiapan UKM gratis masih di tema neurologi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai infeksi sistem saraf pusat ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai meningitis dan encephalitis. Nah ini bisa dibedakan nih, kalau meningitis itu infeksi di selaput meningesnya ya. Kalau encephalitis itu di parenkim otaknya, jadi di si jaringan otaknya itu. Nah meningitis itu ada triasnya, demam, nyeri kepala, dan rangsang meningeal positif. Kalau encephalitis, triasnya itu demam, ada kejang ya, atau defil neurologis ya, terus ada penurunan kesadaran. Nah, kalau ada trias meningitis plus penurunan kesadaran atau kejang yang sering ya, atau mungkin ada defisi neurologis, kita bisa bilang ke meningoencephalitis. Ya, untuk diagnosis meningitis dan encephalitis ya, bisa kita lakukan salah satu pemeriksaan penunjangnya adalah analisis KCS, liquor cerebrospinal atau cerebrospinal fluid. Dilakukan di lumbal 4-5 ya, di antara lumbal 4-5 dengan kontraindikasi sebagai berikut. Nah, setelah kita sedot, kita bisa lihat nih secara makroskopis dia keruh atau jernih. Kalau keruh, itu DD-nya langsung ke bakteri atau fungal. Kalau bakteri, dia predominan PMN ya, neutrofil, proteinnya meningkat nih karena ada sel-sel imun menghasilkan antibodi, proteinnya meningkat, dan glukosanya itu rendah teman-teman karena dipakai makan oleh si bakteri ya, dan sel-sel imunnya juga. Kalau fungal, dia lebih ke sel-sel mononuklear ya, dengan proteinnya meningkat, glukosanya normal atau bisa rendah. Kalau jernih, kita lihat jernihnya seperti apa. Kalau jernihnya kekuningan, itu lebih ke arah TB ya. Kalau jernihnya memang benar-benar jernih, itu antara normal atau viral ya. Kalau sel-sel mononuklear meningkat ya, dengan protein juga meningkat, nah itu kemungkinan ke arah infeksi viral. Kalau sel-sel leukositnya normal, protein normal, glukosa normal, ya itu masuk ke berarti emang normal gitu ya. Yang pertama meningitis. Meningitis itu tadi ya udah ada trias meningitis ya, ada demam, ada tanda meningial ya, dan gejala yang sesuai dengan etiologinya. Ya, misalkan apa nih, misalkan infeksi TB ya, kita tanya mungkin ada TB parunya juga, batuk-batuk, ada penurunan berat badan ya. Maka tanda meningialnya itu bisa kaku kuduk, Hernic sign atau Brudzinski sign 1 dan 2. Ini untuk etiologinya ya. Untuk standarnya tetap lumbal fungsi. Bisa kita CT scan juga kalau curiga ada massa atau ada abses ya. Kalau kita curiga ke arah TB, nah kita cek BTA. Kalau ke arah jamur, kita cek pemeriksaan tinta India. Oke, untuk encephalitis ya, klinisnya tadi ada trias encephalitis ya, tanda meningial ya. Kita periksa kalau encephalitis saja, bukan meningoencephalitis ya, tanda meningialnya negatif, tapi kita periksa karena khawatirnya juga udah ada meningoencephalitis. Ya, ini untuk etiologinya, gold standarnya juga fungsi ya, scan BTA tinta India untuk memeriksa etiologi. Ini untuk pemeriksaan rangsang meningial ya. Pertama ada kaku kuduk ya, teman-teman pasti udah mengerti ya cara pemeriksaan kaku kuduk ya, jadi di sini nggak dilanjutkan lagi. Kemudian ada Kernik ya, jadi lutut difleksikan 90 derajat, pinggul juga difleksikan 90 derajat ya. Lalu kita ekstensikan si lututnya ini ya, lebih sudutnya sehingga menjadi lebih dari 90 derajat. Kalau terasa nyeri atau pasiennya kesulitan ya karena terbatas oleh nyeri ya, itu berarti positif. Lalu ada Brudzinski ada Brudzinski 1 sama Brudzinski 2 ya. Brudzinski itu ketika adanya fleksi di pinggul dan fleksi di lutut ya. Kalau Brudzinski 1 kita lakukan dengan fleksi leher, kalau Brudzinski 2 kita lakukan dengan melakukan fleksi hip pada kaki yang kontralateral ya. Kita bisa dapatkan kaki yang sebelahnya itu fleksi di hip dan fleksi di lutut. Nah, ini Brudzinski 2. Ya, untuk tata laksananya ya, kita pada neonatus bisa gunakan ampicillin plus cefotaxime ya. Kalau pada anak bisa pakai ceftriaxone atau pakai cefotaxime ya, dewasa bisa pakai ceftriaxone atau cefotaxime. Nah, antibiotik ini adalah antibiotik broad spectrum teman-teman. Jadi untuk terapi empiris ya, sebelum nanti cairan cerebrospinalnya kita kultur, kita periksa resistensinya, baru kita sesuaikan antibiotiknya. Nah, habis itu kita pakai dexamethasone juga ya untuk mencegah edema pada otak ya. Dan jika sudah ada peningkatan TIK, kita bisa berikan mannitol. Tata laksana lain sesuai etiologi, kalau TB kita kasih OAT 12 bulan dan prednisone. Kalau viral kita kasih aciclovir ya, kalau kita tidak tahu penyebabnya, atau karena kemungkinan paling sering viral itu herpes virus ya. Jadi kita kasihnya aciclovir. Kalau etiologinya kita udah tahu CMV, kita kasih ganciclovir plus foscarnet. Kalau fungal 1-2 minggu pertama kita kasih amphotericin B plus fluconazole atau fluconazole 800 mg per hari ya, atau fluconazole saja 800 sampai 1200 mg per hari. Nah, kalau minggu 3-4 amphotericin B kita stop, kita ganti ke fluconazole saja. Oke, selanjutnya infeksi SSP yang lainnya yaitu abses cerebri ya.
Jadi terbentuknya suatu pus yang terlokalisasi ya di otak membentuk abses. Gejalanya demam, nyeri kepala, bisa ada perubahan kesadaran, bisa ada kejang dan defisit neurologis. Nah, gimana kita tahunya? Ini kan nggak spesifik ya, meningoencephalitis juga bisa begini. Kita lihat CT scan ada massa hipodens dengan penyangatan cincin di tepi ya. Jadi kita harus melakukan CT scan kalau memang benar-benar mau tahu ada akses atau tidak. Nah ini ya teman-teman, jadi seperti ini tadi yang dimaksud dengan ring enhanced lesion ya. Jadi di dalamnya ada massa hipodens ya warna hitam, di luarnya ada putih-putih nih ring enhanced lesionnya ya. Nah kalau aksesnya ini karena neurocystic sarcosis ya, karena cacing pita ya membentuk cystic sarcosis, dia seperti ini ya. Jadi ada multiple ya massa-massa berwarna putih ya, hyperdense. Tata laksananya sebagai berikut ya. Empiriknya seperti ini ya. Jadi kita harus kasih cephalosporin generasi 3 dan metronidazole juga. Kalau dia diameternya udah lebih atau sama dengan 2,5 cm, maka dipertimbangkan untuk operasi. Oke, selanjutnya infeksi toxoplasma. Kalau toxoplasma itu ada multiple enhanced lesion ya seperti ini. Jadi dia banyak ya. Warnanya juga hiperdense ya. Gejalanya trias encephalitis bisa ada, trias meningitis bisa ada, dan biasanya pada pasien-pasien yang imunokompromis seperti pasien-pasien HIV ya. Gold standarnya biopsi, terus bisa kita lakukan CT scan, ada multiple ring enhanced lesion. Serologis bisa kita cek juga ya. Tata laksananya bisa pakai pyrimethamine dan sulfadiazin ya, dosisnya sebagai berikut. Jangan lupa memberikan asam folat untuk mencegah depresi myelom akibat efek samping pyrimethamine. Bisa juga pakai pyrimethamine dan clindamycin. Lalu selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan memberikan cotrimoxazole 2 kali 480 mg hingga CD4-nya pasien di atas 400. Atau kita pakai setengah dosis akut ya, setengah dosis yang akut ini.